Pernah gak sih kalian lihat sebuah toko emas yang selalu ramai pembeli, tapi anehnya, gak pernah kelihatan orang keluar masuk? Ada yang bilang, toko ini laku keras bukan karena strategi bisnis, tapi karena pesugihan. Dan katanya, tiap malam ada suara gamelan mistis dari dalam tokonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel yang penuh misteri, kisah nyata, dan hal-hal yang bikin merinding. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe dulu. Itu semua bantu banget buat perkembangan channel ini supaya bisa terus menyajikan cerita-cerita yang menarik dan bermanfaat buat kalian semua. Dan seperti biasa, yuk ramaikan kolom komentar dengan menuliskan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan tulis juga kalian berasal dari kota mana, biar kita tahu seberapa jauh jangkauan kisah misteri ini. Siapa tahu kisah serupa juga pernah terjadi di daerahmu. Di sebuah kota kecil yang tenang di Jawa Tengah, sebut saja namanya Kota Waringin, terdapat sebuah toko emas yang sangat terkenal. Nama tokonya cukup sederhana, hanya satu kata, tapi selalu disebut-sebut oleh warga sekitar. Letaknya ada di pinggir jalan utama kota, bersebelahan dengan toko baju dan warung kopi. Tapi entah kenapa, dari dulu toko ini terlihat sedikit berbeda. Bangunannya kokoh, bergaya kuno, dan meski berada di kawasan ramai, toko ini selalu terasa sepi. Tapi jangan salah, bukan berarti toko itu gak punya pembeli. Justru sebaliknya. Konon, toko ini adalah salah satu toko emas paling laris di kota itu. Setiap kali orang ingin beli cincin kawin, kalung, atau investasi emas, toko ini jadi tujuan utama. Yang bikin aneh adalah, hampir semua warga yang pernah belanja ke sana bilang mereka tidak pernah melihat antrian panjang atau keramaian di dalam toko. Tapi, tiap hari ada saja kabar bahwa emas di sana ludes terjual. Belum lagi, stok emasnya tidak pernah habis. Bahkan saat toko lain kehabisan barang karena kenaikan harga, toko ini tetap punya stok banyak dan lengkap. Saking larisnya, pemilik toko sampai bisa beli rumah besar di kawasan elit kota itu, padahal dia sendiri tidak pernah kelihatan kerja keras. Penampilannya sederhana, jarang bicara, dan lebih sering menyendiri. Tapi orang-orang tahu, dia sangat kaya. Warga mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil. Toko emas itu tidak pernah benar-benar terlihat ramai, tapi omsetnya luar biasa. Tidak pernah ada truk atau kendaraan pengantar emas yang datang. Biasanya, toko emas akan menerima kiriman dari distributor besar, tapi di sini tidak. Orang-orang juga bilang, toko itu buka tidak menentu. Kadang pagi, kadang siang, dan seringkali mendadak tutup tanpa alasan. Anehnya, pembeli tetap ada. Lalu dari mana datangnya para pembeli itu? Apakah mereka datang di waktu-waktu yang tak biasa? Beberapa warga yang tinggal di sekitar lokasi bahkan mulai merasa resah. Terutama karena tiap malam, apalagi menjelang malam Jumat Kliwon, sering terdengar suara-suara aneh dari dalam toko. Suara itu seperti musik gamelan, halus, mengalun pelan, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Pernah suatu malam, seorang penjual angkringan yang biasa mangkal di depan toko melihat ada cahaya merah redup dari dalam. Ia sempat mencoba mengintip lewat celah pintu, tapi langsung merasa mual dan kepalanya pusing hebat. Sejak itu, dia pindah lokasi jualan. Salah satu hal yang juga membuat warga curiga adalah soal karyawannya. Toko itu hanya punya 2 karyawan tetap, dan wajah mereka selalu sama dari tahun ke tahun. Tidak pernah ada yang keluar, tidak pernah ada yang diganti. Padahal, dalam dunia usaha, sangat wajar kalau karyawan silih berganti. Tapi di sini, tidak. 2 karyawan itu pun sangat tertutup, tidak pernah ngobrol dengan tetangga atau ikut kegiatan RT. Warga bahkan mengira mereka bukan warga lokal. Entah dari mana asalnya. Rumor mulai beredar. Ada yang bilang bahwa toko itu dilindungi oleh makhluk tak kasat mata. Ada pula yang menyebut, sang pemilik melakukan perjanjian pesugihan dengan makhluk gaib penjaga kekayaan. Salah satu yang paling sering disebut adalah sosok tuyul atau jin penglaris. Tapi yang paling mengerikan, ada juga yang percaya bahwa pemilik toko telah melakukan ritual khusus untuk mendatangkan kekayaan, ritual yang melibatkan tumbal manusia. Meski terdengar mengada-ada, tapi beberapa kejadian aneh memperkuat rumor itu.
Salah satu kejadian paling menghebohkan adalah saat ada warga yang sempat bekerja di toko itu sebagai karyawan magang. Sebut saja namanya Budi. Ia hanya bertahan 2 minggu. Menurut ceritanya, tiap malam toko akan terasa sangat dingin, meski semua pendingin ruangan sudah dimatikan. Ia juga mendengar suara tangisan dari balik lantai toko, seperti suara anak kecil. Ketika ia bertanya kepada rekan kerja, mereka hanya diam dan menyuruhnya tidak banyak tanya. Di minggu kedua, Budi mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu berdiri di depan cermin besar, dan di belakangnya berdiri sosok tinggi besar yang wajahnya hitam tanpa mata. Sosok itu selalu berbisik, "Jangan ikut campur." Akhirnya, karena merasa tidak kuat, Budi mengundurkan diri. Tapi anehnya, setelah keluar dari toko, ia mengalami kecelakaan motor yang cukup parah. Untungnya nyawanya selamat, tapi sejak saat itu, ia memilih untuk tidak pernah lagi melewati jalan depan toko emas tersebut. Ia juga tidak mau diwawancara media, karena katanya ada sesuatu yang tidak boleh dibicarakan sembarangan. Tentu saja, semua ini belum terbukti secara hukum. Tidak ada laporan resmi, tidak ada bukti kuat, tapi masyarakat tetap percaya. Apalagi setelah ada kejadian seorang wanita hamil yang hendak membeli perhiasan di toko tersebut tiba-tiba pingsan dan tidak sadarkan diri selama 2 hari. Kata suaminya, sebelum pingsan, istrinya berkata, "Kenapa banyak mata merah yang melihat aku?" Padahal, saat itu hanya ada 2 karyawan di dalam toko. Cerita-cerita seperti ini menyebar dari mulut ke mulut. Banyak yang memilih untuk percaya, tapi tidak sedikit juga yang menganggap ini hanya bumbu gosip kampung. Tapi satu hal yang pasti, toko emas itu tetap berdiri kokoh, tetap ramai, dan tetap menjadi pusat perhatian warga. Walaupun tidak semua orang berani membelinya lagi, banyak yang tetap mengintip dari kejauhan, bertanya-tanya, apa rahasia di balik kesuksesan toko emas ini? Apakah benar ada campur tangan pesugihan? Ataukah ini hanya akal-akalan bisnis yang jenius tapi penuh misteri? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi aura yang menyelimuti toko itu tetap membuat banyak orang merasa tidak nyaman setiap kali melewati depan tokonya. Kisah-kisah aneh tentang toko emas itu makin menjadi-jadi setelah muncul pengakuan dari seseorang yang mengaku pernah bekerja di sana. Namanya Andi, bukan nama asli. Seorang teknisi pendingin ruangan yang dipanggil untuk memperbaiki AC toko pada suatu siang di bulan Ramadan. Saat itu, toko sedang tutup dan hanya pemilik serta satu karyawan yang ada di dalam. Andi bilang, begitu masuk ke dalam toko, hawa yang ia rasakan sangat berbeda dari tempat lain. Suhu ruangan memang dingin, tapi bukan seperti dingin biasa. Dinginnya menusuk sampai ke tulang. Bau menyengat juga tercium samar, campuran antara wangi bunga melati dan kemenyan. Sesuatu yang tidak wajar untuk sebuah toko emas. Saat diperiksa, ternyata unit AC tidak bermasalah. Tapi pemilik tetap menyuruhnya membuka penutup ventilasi di bagian belakang toko. Disitulah Andi melihat sebuah pintu kecil di lantai yang tertutup karpet. Awalnya dia tidak terlalu peduli, sampai secara tidak sengaja karpet itu tersingkap saat ia mengangkat tangga. Pintu kecil itu berbahan kayu tua, penuh debu, dan terkunci rapat dengan 3 gembok besi. Waktu dia tanya, karyawan toko langsung menatap tajam dan menjawab singkat, "Itu gudang lama. Tidak boleh dibuka." Namun yang membuat Andi makin penasaran adalah getaran aneh dari bawah lantai. Ia merasa seperti ada alunan suara halus, semacam bisikan atau desiran angin, tapi ritmenya teratur, seperti nyanyian atau mantra. Bulu kuduknya langsung berdiri. Ia segera menyelesaikan pekerjaannya dan pamit, tapi setelah itu, selama 3 malam berturut-turut, Andi mengalami mimpi yang sama. Dirinya berdiri di depan toko itu di malam hari, lalu pintu lantai terbuka perlahan, dan dari dalam muncul cahaya merah menyala dengan sosok hitam berambut panjang perlahan naik ke permukaan. Andi menganggap itu cuma mimpi akibat terlalu lelah bekerja. Tapi semuanya berubah ketika dia bertemu dengan seorang karyawan lama toko itu secara tidak sengaja di pasar. Karyawan itu sudah lama menghilang tanpa jejak. Tapi hari itu, ia terlihat kurus, pucat, dan seperti orang bingung. Saat Andi menyapa, pria itu hanya berkata lirih, mereka tidak suka jika ada yang membuka rahasia. Lalu pergi begitu saja. Sejak itu, Andi mengaku tak pernah lagi menerima panggilan servis dari toko itu, dan setiap kali melewati depannya, ia lebih memilih menyeberang ke sisi jalan lain.
Bukan karena takut secara fisik, tapi karena ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan dengan logika. Banyak kisah seperti Andi yang akhirnya tidak berani berbicara terang-terangan. Beberapa warga yang sempat diminta bantu membersihkan bagian dalam toko juga mengaku merasakan keanehan. Seorang ibu parubaya, Bu Surti, bilang bahwa saat membersihkan etalase toko, dia melihat bayangan di cermin besar di sudut ruangan. Bayangan itu bukan miliknya, karena dia sendirian saat itu. Bayangan itu berbentuk manusia, tapi matanya merah menyala dan senyumnya sangat lebar. Ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat melihat ke cermin lagi, bayangan itu masih ada, berdiri semakin dekat. Bu Surti menjerit dan langsung keluar tanpa pamit. Setelah kejadian itu, dia sakit selama seminggu dan tidak pernah bersedia masuk lagi ke dalam toko, bahkan sekadar lewat pun dia menghindar. Tidak hanya orang luar yang merasakan keanehan. Tetangga dekat toko, Pak Darto, pernah curiga saat melihat pemilik toko keluar rumah jam 2 dini hari. Pak Darto yang waktu itu terbangun karena ingin mengambil air minum di dapur, melihat dari balik tirai rumah bahwa pemilik toko mengenakan pakaian serba putih dan membawa nampan berisi bunga, kemenyan, dan sesuatu yang ditutupi kain hitam. Ia berjalan menuju toko dengan langkah pelan. Anehnya, begitu pintu toko dibuka, lampu di dalam langsung menyala sendiri. Padahal sebelumnya mati. Dan beberapa menit setelah masuk, terdengar suara gamelan lirih yang semakin lama semakin keras. Lalu hilang begitu saja. Sejak malam itu, Pak Darto tidak berani lagi melihat ke arah toko tiap malam. Ia hanya bilang kepada tetangganya, "Rezeki itu gak harus seperti itu. Kalau hati gak tenang, buat apa punya banyak emas?" Cerita-cerita ini semakin menguatkan dugaan masyarakat bahwa toko emas tersebut memang tidak berjalan sebagaimana toko pada umumnya. Ada kekuatan lain yang terlibat. Kekuatan yang tidak bisa dilihat mata, tapi bisa dirasakan dengan hati. Banyak warga yang akhirnya memilih untuk tidak lagi membeli emas dari sana. Mereka takut membawa pulang sesuatu yang bukan hanya sekadar perhiasan, tapi juga energi dari dunia lain. Puncak dari segala keanehan itu terjadi saat sebuah video rekaman CCTV toko emas bocor dan tersebar di media sosial lokal. Dalam rekaman tersebut, tampak suasana toko seperti biasa, tenang, rapi, dan hanya ada satu karyawan yang sedang menata etalase. Namun di detik ke-47, tampak bayangan hitam bergerak cepat melintas di belakang karyawan tersebut, padahal toko dalam keadaan tertutup untuk umum. Yang membuat netizen geger, ketika direkam ulang dan diperlambat, terlihat jelas sosok itu tidak memiliki kepala. Sosok tinggi besar, berpakaian seperti prajurit zaman dahulu, berdiri diam di pojok ruangan selama beberapa detik sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Wajah sang karyawan dalam video itu pun tampak pucat dan seperti ketakutan, walaupun dia tetap berpura-pura bekerja. Setelah video itu viral, muncul banyak kesaksian lain. Seorang pelanggan bernama Mita mengaku melihat sesuatu yang membuatnya trauma sampai sekarang. Saat itu, dia datang bersama ibunya untuk membeli gelang emas. Awalnya semua terasa normal, sampai ia melihat pantulan di kaca etalase yang menunjukkan barisan orang berwajah rusak sedang berdiri di belakang ibunya, padahal toko hanya berisi mereka bertiga. Mita sontak menjerit dan langsung pingsan. Saat sadar, ia sudah ada di rumah sakit, dan menurut sang ibu, selama 2 hari penuh, Mita berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti, seperti bahasa kuno. Kata dokter, tidak ada kelainan fisik, tapi secara spiritual, banyak orang percaya Mita melihat apa yang tidak boleh dilihat manusia biasa. Beberapa tokoh agama setempat pun mulai angkat bicara. Mereka menyarankan warga agar tidak sembarangan masuk ke tempat yang sudah diketahui memiliki aura tidak baik. Salah satu kiai bahkan mengirimkan beberapa santri untuk membacakan ayat-ayat suci di sekitar toko. Tapi anehnya, mereka mengalami gangguan teknis saat mencoba mendekati area toko tersebut. Mic mati, speaker rusak, dan bahkan drone yang digunakan untuk merekam dari atas tiba-tiba jatuh meski sebelumnya terbang stabil. Kiai tersebut hanya berpesan kepada warga, jika ada toko emas yang rezekinya melimpah, tapi tidak wajar, hati-hati, bisa jadi bukan emasnya yang dijual, tapi jiwanya. Dari situ, masyarakat mulai benar-benar yakin bahwa toko emas ini menyimpan sesuatu yang sangat gelap. Semakin banyak yang percaya bahwa pemiliknya telah melakukan perjanjian pesugihan tingkat tinggi, bukan sekadar dengan tuyul, tapi dengan jin penjaga kekayaan yang haus tumbal. Apalagi,
Ada catatan bahwa dalam 10 tahun terakhir, 3 karyawan muda pernah hilang tanpa kabar setelah bekerja di toko tersebut. Polisi memang mencatat sebagai hilang karena merantau, tapi keluarga mereka yakin mereka tidak pergi begitu saja. Yang lebih menyeramkan lagi, pada malam Jumat Legi beberapa bulan lalu, warga sekitar mengaku melihat cahaya terang yang menyala dari dalam toko seperti obor besar. Mereka menduga toko itu terbakar, tapi keesokan harinya, toko tetap utuh seperti tidak terjadi apa-apa. Tidak ada jejak kebakaran. Bahkan rumput di depan toko tetap hijau. Beberapa orang yang menyaksikan cahaya itu mengaku mengalami mimpi buruk selama seminggu. Mimpi melihat pemilik toko sedang duduk bersila di atas tumpukan tengkorak emas, dengan tawa yang terus menggema seperti gema dari sumur tak berdasar. Sampai saat ini, toko emas itu masih berdiri kokoh. Masih buka, walau tak sesering dulu. Pembelinya mulai berkurang, tapi tetap saja ada yang datang. Mungkin karena tergiur harga murah. Mungkin karena tidak tahu cerita di balik toko itu. Tapi bagi warga asli kota Waringin, nama toko emas itu tak lagi sekadar tempat belanja. Ia telah berubah menjadi simbol misteri dan peringatan bahwa kekayaan dunia bisa saja datang dengan harga yang sangat mahal, bahkan bisa menukarkan kenangan jiwa demi kilauan emas yang tak pernah habis. Itulah kisah misteri tentang toko emas yang diduga menggunakan pesugihan. Percaya atau tidak, semuanya kembali ke hati masing-masing. Yang jelas, kita diajarkan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan penuh keberkahan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga iman, jaga kesehatan, dan jauhi hal-hal yang menjauhkan kita dari rahmat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.